Malam itu langit desa Sumbermulyo gelap pekat. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya angin dingin yang berhembus pelan seperti isak tangis tak terdengar. Di dalam rumah besar milik Adi, suasana mulai tegang. Sejak beberapa hari terakhir, Adi sering mendengar suara anak kecil menangis di tengah malam. Maya mulai ketakutan dan susah tidur. Bahkan Busri yang sebelumnya mulai membaik tiba-tiba jatuh sakit lagi dengan gejala aneh. Tubuhnya lemas tanpa sebab medis. Namun yang paling mengerikan belum terjadi. Pak, aku takut ada yang masuk kamarku semalam, ujar Maya. Apa maksudmu? Siapa yang masuk? Tanya Adi. Aku gak lihat wajahnya, tapi dia kecil dan dingin, ujar Maya. Itu cuma mimpi buruk, tidurlah lagi ya, ujar Adi berusaha tenang. Adi, aku merasa seperti ada yang mengindah dadaku setiap kali aku tidur. Seperti ada yang ingin mengambil nafasku, ujar Gusri. Jangan pikirkan hal-hal begitu, Bu. Ibu harus istirahat, ujar Adi. Tapi dalam hati Adi mulai panik. Pagi harinya toko grosir Adi terbakar misterius. Api muncul dari gedung belakang. Meski tidak ada konsleting listrik atau sumber api yang jelas, warga desa berusaha memadamkan api. Namun semua barang dagangan hangus terbakar. Adi berdiri termenung di depan reruntuhan. Ia melihat sosok bayangan kecil tertawa sambil menyiramkan minyak ke lantai sebelum api menjalar. Tapi tidak ada bukti, tidak ada yang percaya padanya. Kayaknya Pak Adi kena kutukan. Uang banyak, tapi hidupnya malah sengsara, ujar warga desa. Iya, dulu miskin hidupnya tenang. Sekarang kaya malah musibah datang bertubi-tubi. Sambung penjual sayur. Kak, kita pulang aja ke rumah lama. Aku takut di sini, ujar Maya menangis. Tidak bisa, Mai. Semua sudah habis, ujar Adi. Saat pulang ke rumah besar, Adi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Busri tergeletak di lantai kamar, matanya terbuka tapi tidak bernapas. Tubuhnya dingin, wajahnya tanpa ketakutan sampai akhir hayatnya. Maya menangis histeris, memeluk tubuh ibunya. Adi hanya bisa terdiam, shock dari sudut ruangan. Sosok kecil itu berdiri diam, menatap Adi, lalu tersenyum. Ibu, ibu, bangun bu. Kakak, tolong ibu, teriak Maya terisak. Apa ini balasannya? Apa ini karena pesugihan itu? Tanya Adi berbisik sendirian. Pasti ada harga yang harus dibayar, ujar Tuyul berbisik. Kematian ibunya menjadi titik balik bagi Adi. Maya tidak pernah berhenti menangis sejak pemakaman. Rumah besar yang dulunya penuh tawa kini sunyi bagai makam. Uang masih terus datang muncul entah dari mana. Namun Adi tidak lagi merasa bahagia. Bahkan uang itu terasa seperti kutukan. Tiap malam, sosok kecil itu semakin sering muncul, kadang di cermin, kadang di pojok kamar, kadang berbisik di telinganya saat dia hampir tertidur dan suara bisikan itu selalu sama. Masih ada harga yang harus dibayar. Adi akhirnya memutuskan untuk mencari lelaki tua itu. Ia harus membayar apapun yang dibutuhkan agar semua ini berakhir. Kakak, mau kemana? Jangan tinggalkan aku sendirian lagi, ujar Maya. Aku hanya mau cari jawaban, Mai. Aku gak bisa begini terus, jawab Adi. Aku takut dia akan ambil kakak juga, ujar Maya. Adi tidak menjawab, dia langsung berangkat ke tempat ritual dulu dilakukan. Di bawah pohon beringin tua, Adi menunggu dalam gelap.
Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dupa yang tidak biasa. Tidak lama berselang, bayangan hitam muncul dari balik pohon. Lelaki tua itu hadir, matanya redup, senyumnya dingin. Kau datang lagi. Apa kabar rezekimu? Tanya lelaki tua. Jangan main-main dengan saya. Saya ingin keluar dari semua ini sekarang. Ujar Adi marah. Keluar? Kau pikir ini bisnis yang bisa ditutup begitu saja? Tanya lelaki tua. Apa yang harus saya lakukan? Uang, nyawa, apapun, saya siap. Ujar Adi. Ada satu cara, tapi kau harus siap kehilangan segalanya. Ujar lelaki tua itu. Apa itu? Tanya Adi. Pengorbanan terakhir, nyawa seseorang yang kau cintai atau nyawamu sendiri. Adi terdiam, darahnya terasa membeku. Apa maksudmu? Kamu sudah ambil cukup dari hidupku, ujar Adi. Kekayaan itu bukan milikmu, itu hanya dipinjamkan dan sekarang mereka ingin pulang dengan harga yang setimpal. Jelas lelaki tua itu. Siapa mereka? Tanya Adi. Makhluk yang kau undang masuk ke duniamu. Mereka tidak akan pergi sampai semua hutang lunas. Sosok tuyul muncul di belakang lelaki tua. Matanya merah menyala, tangannya menunjuk ke arah Adi. Adi pulang dengan hati hancur. Ia tidak punya pilihan. Tidak ada dukun yang bisa membantunya. Tidak ada doa yang bisa memutus ikatan itu. Semua pintu telah tertutup. Ia melihat Maya yang sedang tertidur lelap. Wajah polos itu membuat dadanya sesak. Aku tidak akan biarkan kamu ambil dia. Dan untuk pertama kalinya Adi memutuskan sesuatu. Kalau memang harus ada korban, maka akulah yang akan pergi. Malam itu, langit desa Sumbermulyo terlihat gelap dan sunyi. Hanya suara angin malam yang menyusup di celah dedaunan. Di dalam rumah besar yang kini sepi, Adi duduk sendirian di ruang tengah. Ia menatap foto keluarga kecil mereka. Foto saat ayah masih hidup, ibu tersenyum lembut, Maya tertawa riang, dan ia sendiri masih tampak penuh semangat. Kini, semua itu tinggallah kenangan. Ia tahu tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada mantra pembatal, tidak ada doa penyelamat. Satu-satunya cara agar tuyul pergi adalah dengan membayar hutang terakhir, yaitu nyawanya sendiri. Kakak, aku mimpi buruk lagi, ujar Maya dari kamar. Tenang ya, Mai, kakak di sini, ujar Adi masuk ke kamar adiknya. Aku takut dia muncul lagi di mimpiku. Makhluk kecil itu, ujar Maya. Aku janji, besok kamu gak akan melihat dia lagi. Aku akan pastikan kamu aman, ujar Adi memeluk Maya. Di sisi lain, pagi buta sebelum matahari terbit, Adi berjalan diam-diam ke pohon beringin tua. Ia membawa tali panjang, tangannya gemetar, tapi hatinya sudah bulat. Di bawah pohon itu, sosok kecil itu telah menunggunya, menatapnya tanpa kedip. Adi naik ke cabang pohon, lalu mengikatkan tali ke lehernya. Ia menatap desa tempat ia lahir, rumah sakit tempat ibunya dirawat, sekolah tempat Maya belajar. Lalu ia berbisik pelan, maafkan aku Maya. Terima kasih. Akhirnya kita pulang, ujar tuyul berbisik. Suara jeritan dari warga terdengar ketika tubuh Adi ditemukan tergantung di pagi hari. Jenazah Adi dimakamkan di dekat makam ibunya. Warga desa tidak banyak bertanya. Mereka hanya bisa menduga-duga apa yang membuat pemuda kaya raya itu nekat mengakhiri hidupnya. Yang pasti, setelah kematian Adi, hal-hal aneh mulai hilang. Maya tidak pernah melihat bayangan kecil itu lagi. Udara di rumah besar terasa lebih ringan. Bahkan warga desa merasa suasana menjadi lebih tenang. Namun, satu hal yang pasti, uang yang didapat dengan cara tidak halal pada akhirnya dibayar dengan nyawa.
Oke, kita akan masuk ke epilog. Beberapa tahun telah berlalu sejak kematian Adi. Desa Sumbermulyo kembali seperti sedia kala, tenang, sederhana, dan penuh dengan nuansa kehidupan yang alami. Kehidupan warganya tidak terburu-buru. Mereka tetap bekerja keras, menjalani hari-hari dengan kesabaran dan keyakinan bahwa rezeki datang dari usaha yang halal dan doa yang tulus. Maya, adiknya Adi, kini telah dewasa. Dia menyelesaikan pendidikannya hingga perguruan tinggi, lalu memilih pulang ke desa untuk mengabdikan diri sebagai guru di sekolah dasar tempat ia dulu belajar. Dia sering menceritakan pelajaran hidup pada murid-muridnya, termasuk kisah keluarganya sendiri. Tentu saja tanpa menyebutkan nama atau detail tragis secara langsung. Bu guru, benar ya ada orang yang kaya karena tuyul? Tanya murid kecil. Aku percaya semua cerita itu punya hikmah, bahkan cerita horor sekalipun. Jadi, kalau ada yang bilang begitu, mungkin itu cuma cara untuk mengingatkan kita agar tidak mencari jalan pintas. Ujar Maya tersenyum lembut. Kenapa jalan pintas bahaya, Bu Guru? Tanya murid lain. Karena kadang jalan itu bukan jalan yang aman. Bisa jadi itu malah membuat kita tersesat, bahkan hilang selamanya. Jawab Maya. Di bawah pohon beringin tua kini dibuatkan semacam tempat peristirahatan kecil. Warga desa sepakat untuk tidak melakukan ritual apapun di sana lagi. Beberapa orang tua bahkan menempelkan tulisan sederhana di batang pohon. Di sini tidak ada yang pernah mencoba menjual nasibnya dan akhirnya membayar dengan segalanya. Setiap bulan Ramadan, warga desa mengadakan doa bersama untuk mereka yang pernah tersesat dalam pesugihan, ilmu hitam, atau godaan dunia, termasuk untuk jiwa Adi yang dipercaya sudah tenang di alam sana. Pesan terakhir dari penulis. Kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar suatu saat pasti akan meminta bayaran. Bukan hanya uang, tapi juga jiwa, keluarga, dan ketenangan batin. Hidup sederhana dengan hati yang bersih lebih baik daripada hidup kaya dengan jiwa yang gelap. Terima kasih untuk ceritanya. Kita akhiri sampai di sini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.